Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat ekspektasi. Saya Dalam Nur Busri. Pada video kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Bunda Emi, Ketua PC Muslimat Jember. Assalamualaikum Bunda Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bunda Emi ini merupakan selain beliau saat ini aktif sebagai Ketua PC Muslimat NU, beliau juga aktif di beberapa organisasi lain seperti misalkan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, di Komisi Perempuan Remaja dan Anak, kemudian di PKK Kabupaten Jember sebagai Wakil Ketua, terus kemudian di Dewan Masjid. Iya, betul. Sangat sibuk sekali. Nah, di tengah kesibukan Bunda ini masih tetap aktif sepertinya. Sekian aktif di sosial media, kemudian gerakannya di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Muslimat NU Kabupaten Jember. Nah, boleh diceritakan mungkin Bunda ini seperti apa sih itu Muslimat NU itu? Ini kan tidak semua ibu-ibu mengenal ini tentunya. Tidak semua ibu-ibu mengenal, sebagian mungkin ada yang apatis mendengar kata Muslimat, hanya secarik kata berbahasa Arab saja Muslimat, demikian. Nah, mungkin Bunda bisa diceritakan oleh video ini Bunda seperti apa sih? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Kusminarni, Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Jember. Muslimat NU itu badan otonom dari NU ya. Jadi ada Muslimat, ada Fatayat, kan gitu ya. Jadi gerakannya lebih banyak bersifat sosial dan keagamaan. Di Muslimat itu program-programnya sangat luar biasa, baik dari tataran kepemimpinan pusat yang kebetulan ketuanya itu Bu Hovifah loh ya, Gubernur Jawa Timur, perempuan yang luar biasa. Beliau sangat menginspirasi kami semuanya, tangguh, cekatan, dan luar biasa. Program-program yang ada di PC Muslimat NU Jember khususnya itu ada sekitar 9 bidang. Ada bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, tenaga kerja, litbang, advokasi, dan kesehatan. Kebetulan kalau di bidang kesehatan kami memang sangat aktif sekali di beberapa event, baik itu di Kabupaten Jember. Kami masuk juga di tim perumus Kabupaten Layak-Anak, termasuk kami juga masuk di PUG. Iya. Kemudian kita juga punya klinik. Klinik ini menjadi fokus garapan kita di bidang kesehatan. Kebetulan klinik kita ada di Jalan Imam Bonjol, Jember. Klinik Muslimat NU Jember. Jadi Muna Parahita. Muna itu Muslimat Nahdlatul Ulama. Parahita itu asli bahasanya dari Sangsekerta, memberikan kesejahteraan. Bagaimana Muslimat NU itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Sampai hari ini berjalan? Sampai hari ini sudah bisa mengakses kepesertaan BPJS-nya. Luar biasa. Iya, betul. Apa yang berbeda mungkin dari pelayanan klinik ini dengan klinik yang lain? Tentunya ada hal yang beda karena memang itu milik Muslimat, tentu pelayanannya lebih dikhususkan untuk Muslimat ya? Ya enggak juga sih, masyarakat umum sudah banyak di sana. Ya, oke, mengingat ini Ibu Bunda Emi tadi sudah menjelaskan apa itu Muslimat. Nah, berikutnya peran di tengah masyarakat berkaitan dengan beberapa poin-poin isu penting. Salah satunya misalkan tentang tingginya angka kasus perceraian. Bagaimana kira-kira Muslimat merespon hal itu? Muslimat secara organisasi sangat merespon sekali terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya di Jember. Jember ini saya kira banyak yang sudah paham isu tentang stunting, kemudian kematian ibu dan anak sangat tinggi, kemudian tingkat pernikahan dini pada anak. Dan ini kalau sudah pernikahan kepada anak ini terjadi, otomatis secara SDM ini belum mampu, secara pengetahuan keluarga itu belum maksimal, sehingga bagaimana cara merawat
anak, kemudian akibatnya terhadap ketika hamil itu pun tidak banyak memperhatikan gizi, sehingga akan terjadi pada bayi-bayi yang stunting, kemudian kematian anak dan lain sebagainya. Saya kira sangat berkesinambungan kasus satu dengan yang lainnya gitu loh. Jadi kita khususnya organisasi sosial termasuk Muslimat, PKK dan semua elemen yang ada di Jember ini semua bergerak dalam hal turut serta menangani, minimal menurunkan angka yang sudah terjadi. Ada data lain mungkin garapan atau advokasi yang sedang hari ini diadvokasi oleh Muslimat NU Jember Bunda berkaitan dengan keperempuanan, misalkan entah ada kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya. Ya. Dalam hal advokasi dan hukum kami menjadi 3 kabupaten atau 3 cabang yang menjadi pilot project pimpinan wilayah Jawa Timur, termasuk Jember, Surabaya, dan Sidoarjo. Dan ini penanganannya LP2A, Lembaga Pembinaan Perempuan dan Anak, yang memang menangani kasus-kasus baik itu kekerasan kepada perempuan, termasuk kepada anak. Dan informasi dari bidang ini yang menangani per hari ini banyak banget. Tapi itu kan memang silent ya, penyelesaiannya silent, tidak semua harus di open. Ada beberapa kasus yang bisa kita publish, tapi lebih banyak yang silent, penyelesaian yang lebih banyak dibutuhkan dalam hal ini. Begitu Bunda. Ya. Dengan didampingin beberapa advokat di Jember. Di Muslimat NU itu ada banyak advokat luar biasa dan penggiat perempuan. Jadi berkaitan dengan KDRT juga, barangkali juga hari ini sedang membidik tenaga kerja wanita asal Jember misalkan kan, TKW. Ya, TKW yang hari ini sedang ada di tempat perantauan misalkan, Bunda, apakah ini sampai ke sana proses advokasinya atau bagaimana, mengingat ada sekian banyak tenaga kerja wanita di luar negeri sana, apalagi kemarin berhubungan dengan pandemi itu kan sangat sulit untuk dijangkau itu. Berharap mereka cemas-cemas untuk pulang, tapi berhubung dengan sulitnya akses di migrasi mungkin ya. Kalau ada kawalan khusus tidak? Kalau di cabang saya tidak sampai pada penanganan hukum TKW yang ada di luar, karena biasanya ini ditanganin oleh PP. PP itu biasanya hubungan dengan luar negeri. Kalau di cabang tidak ada bidang yang menangani hubungan dengan luar negeri. Tetapi dengan Purna TKW kita membina. Misal Purna TKW yang ada di Ambulu dan Buluan beberapa pekan yang lalu kita juga pernah mengadakan pelatihan buat mereka, sehingga bagaimana mereka yang sudah Purna TKW ini tidak kembali menjadi TKW, tetapi ada hal yang bisa dilakukan. Kemarin kita mengadakan pelatihan membatik untuk mereka, tetapi kadang-kadang kita cek dari sekian mereka yang kita latih, ya yang kembali menjadi TKW ya ada, yang eksis dengan hasil pelatihan yang diteruskan menjadi sebuah usaha juga ada. Nah baik Bunda, berikutnya yang terakhir barangkali ini berkaitan dengan pengembangan skill di internal Muslimat NU Jember. Ya. Tidak hanya di internal, mungkin memfasilitasi barangkali di bidang UMKM. Ya. Bisa dijelaskan Bunda? Di bidang ekonomi dan bidang tenaga kerja biasanya kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Yang pernah kita lakukan yaitu catering bagaimana usaha perempuan-perempuan yang mau usaha atau yang sudah punya usaha ini semakin dilatih supaya lebih keren lagi usahanya, itu catering. Kemudian membatik, yang pernah saya sampaikan dalam memberi skill kepada Purna TKW itu membatik. Kemudian
pelatihan menjahit kaos olahraga, karena segmen pasar yang kita punya adalah TK-TK muslimat, itu banyak sekali. Kemudian yang baru-baru kali ini adalah pembuatan abon. Ini diikutin baik itu jamaah muslimat yang punya ID Kartamus, ataupun yang tidak, karena sifatnya kita bisa menjaring yang dalam, juga mengikut sertakan masyarakat umum. Ada berapa Bunda semua anggota muslimat NU Jember? Kalau database yang masuk itu hampir mencapai 50.000. Luar biasa kan? Luar biasa. Tetapi yang ber-ID artinya berkartamus, kartu tanda anggota muslimat, itu sekitar 30 per hari ini. Karena masih proses terus masuknya data, itu 32.223. Nah, saya berharap ini ID ini terus, karena memang sebagai penguat antara jamaah dengan organisasi itu diantaranya ID. Rasa memiliki terhadap organisasi. Pada intinya kembali ke pembahasan awal tadi mengenai UMKM, dari 32.000 data per hari ini yang masuk di database muslimat Jember. Nah, semuanya sudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, misalkan pemasaran juga terbuka, misalkan sudah ada akses pasar, maksud saya. Kita sebenarnya sudah dengan jamaah yang luar biasa di seluruh kecamatan. Kita menangani 26 kecamatan, yang 5 ikut PC Muslimat NU Bencong. Itu saya kira semua di kecamatan atau di tingkatan PAC itu punya ciri khas tersendiri UKM yang ada. Misal Semboro, di sana ada tas rajut. Kemudian di Balung ada UKM yang bergerak di bidang tas B, termasuk pembuatan handsmade ini, kalung dan lain sebagainya, gelang. Kemudian ada kue kering dan lain sebagainya. Termasuk baru-baru ini kita mengadakan pelatihan pembuatan abon. Produk ini sudah luar biasa, sampai Jakarta loh ya. Sudah sampai Jakarta, Banyuwangi, Bondowoso, Surabaya sudah kita kirim. Boleh Bu, nanti juga. Boleh kalau sudah produk. Dari bagaimana kita memberdayakan UKM yang ada di kecamatan-kecamatan milik Muslimat NU. Kita sudah ada pelatihan kapan hari, training teamwork marketing PC Muslimat NU, yang di dalamnya bagaimana mereka mampu menjadi marketing semua produk yang dimiliki oleh Muslimat. Jadi yang Panti bisa mengakses program produknya Semboro, yang Ambulu bisa mengakses punya Jembu, Arjasa dan lain sebagainya. Jadi link ini sudah kita tata menjadi sebuah kekuatan tersendiri di Muslimat NU. Luar biasa ini. Nah, yang terakhir mungkin Bunda ada yang ingin disampaikan kepada para ibu muslimat di seluruh Indonesia, bahkan atau ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan oleh sebagai ketua PC Muslimat NU Jember. Nah, pada saat video ini direkam, yakni pada tanggal 21 April 2021 bertepatan dengan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Nah, mungkin bisa disebutkan. Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia, khususnya yang tergabung di organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Teruslah bergerak dalam kebaikan, karena sejatinya orang-orang tangguhlah yang mampu menggerakkan dan menjawab permasalahan yang ada di sekelilingnya. Saya kira itu. Terima kasih. Salam penuh cinta dan kasih, Emikus Minarni, PC Muslimat Nahdlatul Ulama Jember. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Emi atas waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya telah berkenan menyaksikan video ini. Jangan lupa tonton terus channel Ekspektasi, termasuk video ini jangan lupa di share, like, subscribe, dan komen. Mungkin ada beberapa masukan dari teman-teman khusus untuk PC Muslimat NU Jember, bisa disisipkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih teman-teman, saya Dahlan Nur Busri beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri apabila ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.